Ya. Bisa lihat? Ibu Roshayati Silaban. Siapa ya? Oh, Ibu Yati. Apa kabar Bu Yati? Opung Yati. Nenek Sulaiman ini siapa nih? Perdana Susanto. Ini siapa nih? Opung Boru Mangaraja. Ibu. Ibu Pasar Ibu. Iya, Ibu Pasar Ibu. Oma Pasar Ibu, Opung Boru Pasar Ibu, apa kabar? Sehat ya Ibu ya? Ini di Bintaro atau di di Bintaro atau di Condet? Opung Pasar Ibu Mangaraja ada di Condet atau di Bintaro? Bintaro, Pak. Di Bintaro ya. Oke. Sehat ya, Opung ya, Opung Boru. Makasih, amin. Oke, amin. Kurang terlalu jelas matanya Ya, lagi. dipandu ya. Ya, nanti dipandu, Pak. Oke. Ya caranya. Oke. Bu Timbuleng, selamat sore Bu Timbuleng. Kabar baik. Gimana? Apa kabar Bu Timbuleng? Kabar baik. Oh iya, sama sehat. Sehat. Yo. Alhamdulillah. Selamat sore. Oh, Bu Pango juga. Selamat ada. sahabat. Kalau Bu Timbuleng udah masuk hari Minggu Ibu Timbuleng. Iya. Selamat sahabat Pak Rani. Selamat sahabat Ibu Sulaiman. Nek, apa kabar Nek? Bu Sulaiman itu. Nek. Apa kabar Bu Sulaiman? Bu Limbe, selamat sore, selamat sahabat. Bu Nyoman. Pak Nyoman mana Pak Nyoman? Belum kelihatan, masih di Sumatera mungkin. Ibu Sabar. ada nih. Nyoman, Sama Bu Sulaiman, selamat sore. Ini dia Pak Nyoman, Ibu Nyoman. Selamat sore, selamat sahabat. Bu Pasar Ibu, selamat Udah sore. ada ini, udah ada Pak Nyoman. Halo semuanya. Sahabat Pak apa sih? Nyoman ya Pak apa? Udah lupa nama Pak Simon nih. Pak Daniel di Woi, Pak Nyoman. Eka jangan dilupain dong. Kan juga balik. Wah, ini tua-tua nih. Balik kemana? Ya balik ke rumahku lah. Pak Daniel. Itu nggak kelihatan. Itu Bapak Tampu Bolon ya. Ada itu Pak Tamu Bolon ada, Opung Tamu Bolon, Opung Doli ada. tuh. Samar-samar. Nih, Opung Tamu Bolon nih. Gelap bang, gelap. Pak Bu Sepa. Itu suaranya di unmute suaranya. Selamat Semua sore, yang Pak. hadir unmute ya. Tiap hari kayak begini ya. Udah kangen nih. Ada kangennya. Oh, tiap hari begini wah. Bisa gemuk aku. Yang di situ. Sampai hilang. Transfer rapat nanti mulai ya. Yuk. Halo Pak Subusepa, Pak Oma. Sahabat, Oh, sehat selalu. terima kasih sudah join. Opung, Opa, Ram, Masih Ya, sahabat. Bram Selamat Subusepa ya, bekerja. bukan Bram Titala Di ya. sini. Dan Bram Ibu Subusepa. Yati ini ada juga ya Pak? Tapi udah mulai yang bawa. Ibu Roshayati Ibu Yati itu, Ibu Yati Simanjuntak. nggak ada orangnya. masih anu kali kumpul Pak Oma. Oke, mungkin segera dimulai saja. Oke, kita mulai Pak Rani. Ya, segera dimulai aja. Oke, baik kita mulai ya. Menunggu teman-teman Baik, ya. selamat sahabat kepada Oma, Opa, Opung, orang tua kami yang kami hormati ya. Senang sekali bisa
bertemu walaupun melalui Zoom pada saat ini. Kita akan menutup hari Sabat kita. Kita akan menyanyi dari lagu Sion nomor 361, Sesudah Malam. Namun sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Baik, lagu Sion nomor 361, Sesudah Malam. Sesudah malam, fajar mereka bersama Yesus akan mulai. Kerjalah usai, oh fajar mulia, sesudah bahagia, sesudah malam, tak ada awan, tak ada taufan menghancurkan. Hari bersuka, hari sesudah malam kesukaan, sesudah malam Sang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah, di hadapannya dengar namamu. Sesudah malam negeri indah, sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal, di negeri mulia tak lagi kita, sesudah malam hidup kekal. Kami mengundang Opa Timbuleng untuk pimpin kita di dalam doa buka. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu pada sore hari ini menjelang penutupan Sabat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan karena kebaikan Tuhan sudah berlaku kebaikan, di mana kami boleh dipertemukan dalam pertemuan awal dari rencana para senior dari anggota Jemaat Ciracas. Dan saat ini kami sudah berkumpul secara virtual dan kami akan memulaikannya. Biarlah kiranya Tuhan beserta dengan kami, menuntun kami oleh Roh-Mu yang kudus, memberikan kami kemudahan dalam pelaksanaan ibadah ini melalui peralatan-peralatan virtual supaya semua dapat bekerja dengan baik, sinyal yang dapat mendukung akan berlangsungnya aktivitas ini. Kami persembahkan semua doa dan pengharapan kami ke dalam tangan. Ampunilah kami dari segala dosa kesalahan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Opa Rani. Kami persilakan Opa. Om boleh unmute dulu Om.
Oke. Selamat sore. Kedengaran suara saya? Terdengar. Terdengar. Kedengaran. Selamat sahabat semuanya, Opa dan Oma. Sungguh senang sekali kita bisa berjumpa walaupun melalui Zoom. Saya didampingi dengan istri saya yang tercinta, bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya untuk berkumpul. Rindu sekali ketemu sama Opa Oma di gereja. Tapi dengan adanya ini Master COVID-19 ini sampai hari ini kita masih belum bisa berjumpa secara tatap muka. Mudah-mudahan Tuan COVID ini bisa segera meninggalkan dunia dan kita bisa berjumpa di gereja. Nah, saya mencoba berusaha untuk bisa berjumpa dengan Opa Oma dan melalui majelis saya diizinkan untuk membuat grup Opa dan Oma. Dan boleh Opa dan Oma ketahui bahwa di Ciracas itu ternyata banyak banget Opa dan Oma. Kemarin saya catat belum semua ya. Saya serahkan ke NDR, ke Ibu Nova dan mungkin sudah dilanjutkan juga ke Ibu Tina. Omanya aja 45. Opanya 17. Jadi sudah 45. Itu belum semuanya. Baru beberapa hari yang lalu baru secara cepat aja saya data. Nah, sekarang sudah berkumpul ada berapa Ibu Nova, Ibu Tina yang berkumpul sekarang? 18 ya. Di luar saya Bu Tina 18. Ada 19 atau 18? 20 ya? 18 Om. Sekarang Tapi ada yang pasangan jadi lebih. 18. Jadi ada 18 Opa Oma karena yang 2 belum Opa dan belum Oma maka 20 terdaftar di situ ya. Nah, Opa dan Oma yang saya kasihi, kita sekarang sudah sedang menunggu ya. Kalau sering saya katakan kalau kita sedang naik kereta, kita ini sedang menunggu stasiun, halte, ya. Kita sedang menunggu perhentian halte, di mana kita akan turun. Apakah di satu tempat A, B, C, kita nggak tahu. Nah, dalam perjalanan ini, kita tinggal tunggu waktu. Ya, tinggal tunggu waktu. Cuman waktunya kita nggak tahu. Kita sekarang sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Juga belum tahu waktunya. Tetapi ada waktu, ya, ada waktu buat kita. Sebelum kita turun dari kereta dan tidak naik lagi, dan sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ada waktu yang kita bisa gunakan. Ya, ada waktu. Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Dan marilah waktu ini kita gunakan. Kita orang-orang tua sudah punya cucu. Ya, paling tidak anak-anak kita sudah besar-besar. Ya. Atau sudah punya cucu. Dulu waktu kita masih muda mempunyai rencana. Rencana yang luar biasa. Rencana yang kita atur sedemikian rupa. Saya ingin itu, saya ingin ini. Saya ingin itu, saya ingin ini. Saya mungkin akan begini, saya akan begitu. Luar biasa. Bayangan orang-orang muda. Dari masih pemuda, kemudian menikah, menjadi orang tua muda, sampai kemudian kita menjelang lanjut usia. Punya cita-cita yang luar biasa. Namun, kita sekarang sudah merasakan, apakah cita-cita kita tercapai? Apakah cita-cita kita ini terpenuhi? Atau cita-cita kita ini semua terpenuhi? Atau baru sebagian? Atau katakanlah kalau persentase, apakah sudah 90%? Apakah baru 80%? Atau malah 50%? Atau 25%? Atau sudah 100%? Itu cita-cita kita. Ada yang mencita-citakan punya anak 5,
anak 10, 7, 6. Kemudian cita-cita punya anak laki sekian, punya anak perempuan sekian. Kemudian mencita-citakan punya mantu yang demikian. Mencita-citakan punya cucu yang demikian. Kemudian bercita-cita mempunyai rumah yang demikian. Bercita-cita nantinya setelah tua akan begini, begitu. Tapi kita sekarang sudah melampaui. Dan saat ini kita sudah bisa mengevaluasi apakah cita-cita kita dahulu sesuai dengan keadaan kita yang sekarang ini. Apakah cita-cita kita dulu sama dengan keadaan kita sekarang ini? Tentunya bervariasi. Saya sendiri tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Ya, tidak sesuai dengan saya rencanakan. Hanya sekian persen. Pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang saya rencanakan. Itu faktanya. Ya. Saya hanya bersyukur bahwa saya menyelesaikan tugas saya, anak saya sekolah semua, sarjana semua. Saya bertugas membawa anak-anak saya ke Tuhan Yesus, sudah saya laksanakan. Saya mencoba untuk menikahkan mereka, mereka sudah selesai semua. Nah, itu salah satu rencana. Ya. Tapi rencana yang lain tidak sesuai dengan yang saya rencanakan dahulu. Ya. Jadi kita sekarang sudah tinggal mengevaluasi, tinggal kemudian kita mencoba untuk merenungkan sambil menunggu kereta api itu berhenti, sambil menunggu kita kemudian akan pergi nggak tahu kemana, karena belum tahu. Memang kita akan pergi ke surga, memang kita akan pergi ke tempat Bapa, tetapi kita belum tahu. Ya, kita belum tahu. Tapi yang jelas kita sedang naik kereta untuk sekali waktu akan turun, ya, memenuhi panggilan. Ya, kita sekarang sedang merenungkan cita-cita kita yang dahulu seperti apa, dan sekarang seperti apa. Ya, tentunya kalau kita akan ngobrol, kita akan bertukar pikiran, tentunya akan banyak sekali kita bicarakan, akan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita bisa sampaikan. Namun jangan salah ya, Opa dan Oma jangan salah. Itu adalah rencana manusia. Itu adalah rencana manusia. Coba tolong dibuka Yesaya. Maaf Om, suaranya lebih keras dikit, Pak Timbuleng katanya kurang dengar. Maaf Om. Buku Yesaya. Yesaya 55 ayat 8. Yang sudah dapat tolong dibaca. Mama baca kalau bisa dapat. Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jelaskan. Sebab rancanganku, rancangan Tuhan, bukanlah rancanganmu. Rancangan kita sebagai manusia. Dan jalanmu, jalan kita manusia, bukanlah jalanku, jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Rencana kita yang dahulu bukan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana sendiri buat kita. Kebetulan sini ada Ibu Tina, ada Ibu Nova, ya. Saya yakin punya rencana. Sama suaminya, sama anak-anak. Punya rencana. Ya. Tapi ingat, itu rencana manusia. Tuhan punya rencana sendiri. Ya. Kita nggak tahu nanti Ibu Tina sama Ibu Nova setelah tua seperti apa. Dan Ibu Tina sama Ibu Nova pun tidak tahu nanti setelah tua seperti apa. Seperti kami tidak tahu kalau sekarang seperti ini. Ya. Ya, tidak tahu kalau kita sekarang seperti ini. Ya. Kalau ditanya Ibu Sulaiman, ya, Oma Sulaiman ditanya,
Berapa persen cita-cita Oma terlaksana? Mungkin mempunyai sendiri rencana persentasenya. Pak Simon ditanya, Opa Tambu Bolon, ya, Opa Tambu Bolon, Opung Pasaribu Saulus, Opung Pasaribu Mangaraja, ya. Kalaupun ditanya, berapa persen cita-cita dahulu secara manusia tercapai? Ya. Karena itu rencana kita. Itu rencana kita, bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan seperti apa? Ya, rencana Tuhan seperti apa? Di dalam Yesaya 46, tolong Mama baca ayat Yesaya 46 ayat 4. Coba Mama. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Ya. Sampai. Yang sudah dapat mungkin bisa dibaca Yesaya 46 ayatnya yang mulai dari ketiga. Yesaya 46 dari 3. ayat 3 ketiga. sampai 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa. Ini juga firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Bahwa sampai hari ini sebenarnya kita didukung oleh Tuhan. Sejak dari kandungan. Ya. Ini firman Tuhan kepada keturunan Yakub. Dan ini menjadi panduan buat kita. Ya. Dari sejak kandungan kita sudah didukung sama Tuhan. Dan sampai masa tuamu. Sampai masa tua kita. Sampai masa putih rambut kita. Pak Subu Sepa tinggi, rambutnya putih enggak? Oma Subu Sepa rambutnya putih enggak? Oma Pango rambutnya putih enggak? Semua putih. Saya pun sudah putih, istri saya sudah putih. Kita masih digendong oleh Tuhan. Aku telah melakukannya, ingat itu. Tuhan telah melakukannya dan mau menanggung terus. Jadi walaupun cita-cita kita belum tercapai atau tidak tercapai, Tuhan sudah janji. Dia sudah melakukannya, menggendong kita sampai hari ini. Sampai rambut putih kita. Dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Luar biasa. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Opa Oma, ini janji Tuhan. Yesaya adalah nabi yang luar biasa. Nabi pada saat Raja Ahaz pada klimaksnya berbuat jahat. Maka Nabi Yesaya dikirim untuk menobatkan Ahaz. Tetapi dia tidak bertobat. Sahabat kita kebetulan sedang membahas Nabi Yesaya. Ya. Dan Nabi Yesaya mengingatkan kepada kita, Tuhan selalu menyertai kita. Ya. Kita bersyukur, jadi kalau kita flashback kepada waktu masih muda dahulu, kita bercita-cita, kita mempunyai keinginan, tapi kemudian harapan kita ternyata tidak sesuai. Dan kita sekarang menyadarinya, kita mengetahuinya. Karena itu bukan rencana Tuhan. Itu hanya rencana kita. Rencana Tuhan mungkin lain buat kita. Tapi yang jelas, Tuhan sudah memimpin kita.
Kita sudah digendong sampai rambut kita putih. Dan Tuhan sudah melakukannya. Dan kemudian Dia mau menanggung kita terus. Ya. Dia berjanji, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Amin, saudara-saudara. Amin ya. Nah. Amin. Ini saya melihat ada Opung Siboro. Apa kabar Opung Siboro? Jadi inilah janji Tuhan. Ya, inilah janji Tuhan. Ya, di mana sudah dilaksanakannya. Sekarang bagaimana tugas kita setelah menjadi opung-opung ini? Kita sudah rambut putih semua, umur sudah ada di atas 60, 70, ada yang 80, ada somau 90. Ya. Kita menjadi warga gereja, ya, warga gereja yang sudah sepuh-sepuh. Dan jumlahnya di Sidang Ciratas cukup banyak. Lebih dari 50 orang. Makanya saya berinisiatif untuk berkumpul bersama, karena kita sepikiran, sekepikiran. Sama kalau kita ngobrol, sama tujuannya. Apa yang kita obrolkan sama. Bagaimana dengan cucu kita? Bagaimana dengan orang muda sekarang? Ya, yang kita bicarakan sama. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa mengikuti, ya, mudah-mudahan kita masih bisa mengikuti bagaimana gereja kita dalam bekerja. Nah, saya masih menjadi anggota majelis, puji Tuhan, dan saya masih diberikan penerangan bahwa tujuan gereja kita mau kemana. Kebetulan ada 5 yang diberikan oleh gereja kita, oleh organisasi, ya, yang diberikan kepada semua anggota gereja. Nah, saya ingin para senior pun masih bisa mencoba untuk mengerti, paling tidak mengetahui kita mau dibawa kemana. Yaitu supaya kita bisa mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Untuk itu kita masih bisa membaca untuk bagaimana pekabaran 3 malaikat. Kemudian supaya kita masih bisa bagaimana. Sebentar ya, saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Pekabaran 3 malaikat. Kemudian bagaimana kita masih bisa melakukan pemuritan, bisa menjadi murid Tuhan. Kemudian bagaimana kita masih bisa menjadi saksinya. Kemudian kita masih bisa membagikan firman-Nya. Dan kemudian bagaimana kita masih bisa memberitakan kabar kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada 5 hal ya yang gereja ingin kita berpartisipasi. Jadi Opa Oma, ya, saya mempunyai satu saya pernah membaca buku, dan buku itu ditulis oleh seorang yang pintar karena dia sudah profesor, yang mengajak kita yaitu demikian, simpel sekali. Saya kalau mati ingin mati bahagia, tetapi selama saya masih hidup, saya harus masih berguna. Jadi mati bahagia, hidup berguna. Biarlah kita nanti mati bahagia. Masih hidup sekarang, biarlah kita berguna. Berguna apa? Dengan keterbatasan kita, ya, dengan keterbatasan kita sebagai opung-opung, sebagai engkong-engkong, sebagai eyang-eyang, sebagai oma-opa, kita masih bisa untuk bekerja. Dengan cara apapun. Tidak mesti khotbah, tidak mesti melawat kemana kesana kemari, tetapi bagaimana? Ya, seperti misalnya saya bisa ngobrol sama Opung Siboro. Saya baru kenal Opung Siboro karena beliau baru datang dari Sumatera dan menetap di Jakarta. Tapi kalau saya ngobrol sama Opung Siboro, kita bisa bisa cocok, bisa enak. Betul ya Opung Siboro ya? Bisa enak. Dan kita kalau sesama opung-opung ini berkumpul,
waduh rasanya enak sekali. Ya. Nah, salah satu yang kita bisa kita jalankan sekarang adalah, nah ini kan ada istilah bahasa Inggrisnya adalah I will go. I will go. Saya akan pergi. Nah, di dalam Yesaya 6 ayat 8 ya. Ini adalah sekarang yang menjadi panduan atau pedoman selama 5 tahun selama 5 tahun ini menjadi pedoman, yaitu I will go. Itu diambil dari mana? Inspirasinya adalah dari Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Kembali Yesaya mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kusuruh, kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. I will go. Saya mau pergi. Jadi saya mencoba menantang atau memberikan motivasi kepada opung-opung, opa-oma untuk masih mempunyai suatu spirit. Bagaimana kita masih bisa bekerja untuk Tuhan. Paling tidak kita bisa berdoa, opung-opung, opa-opa, opa-oma. Paling tidak kita bisa berdoa, mendoakan anak-anak kita. Orang-orang muda yang bekerja di gereja, yang menjadi anggota majelis, yang menjadi anggota sekolah sahabat. Ya. Kita doakan mereka, agar mereka bisa menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Karena setan sampai hari ini, justru orang-orang yang dekat sama Tuhan yang dikejar-kejar. Organisasi kita dari dahulu sampai hari ini, ya, digoda terus oleh setan, dicobain terus oleh setan. Ya. Jadi saya mengajak kepada opa-oma, ya, mulai sekarang coba pikirkan, saya mati bahagia, saya masih hidup, saya harus berguna. Ya, kalau gereja mempunyai slogan atau mempunyai tujuan, saya akan pergi. I will go. Saya akan pergi. Pergi kemana? Bekerja untuk Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, kita mengabarkan pekabaran 3 malaikat mungkin sudah susah karena kekuatan kita, karena keberadaan kita. Kita mungkin sudah susah khotbah. Ya, sekarang pandemi mungkin susah keluar. Kita bersaksi kepada Tuhan. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Ya. Dan kita baru selesai 10 hari berdoa. 10 hari berdoa adalah salah satu alat di mana kita memohon Roh Kudus beserta dengan kita. Kita coba buka di dalam Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul. Kisah Rasul berapa ya? 1 ayat 8. Coba Mama baca yang keras. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah salah satu ayat yang dibacakan di dalam 10 hari ini. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau dahulu para rasul hanya sampai ke Yerusalem, sampai ke Yudea. Sekarang kita, Tuhan Yesus mengatakan sampai ke ujung bumi. Ya. Rasul Paulus mengatakan sampai ke ujung bumi. Artinya,
Ya, di mana-mana. Dan kita sekarang ada di sidang Ciracas. Marilah kita, walaupun sudah opung, walaupun sudah opa, ya, apakah obong boru, obong doli, yang kakung, yang putri, opa, oma, tidak jadi masalah. Maka marilah kita, walaupun hanya dengan doa, ya, walaupun dengan doa, karena doa itu adalah bagaimana kita memohon kepada Tuhan. Nah, di dalam menutup sabat pada malam hari ini sudah jam 6:10, ya. Kita akan mendapati di dalam minggu bekerja. Ya. Maka biarlah minggu bekerja besok ini, walaupun kita cuma di rumah sebagai obong-obong, sebagai opa-oma, ya. Kita kan kalau ditanya kerjaannya apa? MC. MC, apa itu MC? Ngomong cucu katanya. It's okay, no problem, ya. Tetapi kita masih bisa berdoa. Kita masih bisa bersaksi kepada tetangga-tetangga. Kita masih bisa mendoakan orang. Nah, nanti setelah tutup sabat, mari kita ngobrol. Mari kita berbicara sebagai obong-obong. Sejauh mana kita bisa memberikan, bagaimana saya masih berguna. Bagaimana saya masih bisa berguna untuk gereja. Ya. Saya tidak mau mentang-mentang saya udah opung, saya tidak dianggap, kasarnya begitu. No, saya masih bisa berdoa. Saya masih bisa untuk meminta kepada Tuhan agar pekerjaan Tuhan selesai di Ciracas. Amin. Amin. Ya. Oke. Yang sakit mari kita sama-sama doakan. Dengan doa kita yang menyatu, opa-opa, oma-oma, opung-opung, kakek-kakek, semua kita bersatu dalam doa. Nanti kita doakan sama-sama. Komunitas ini biarlah kita saling mendukung satu sama lain, opa dan oma, apapun masalahnya, mari kita berdoa sama-sama. Ya. Jadi biarlah renungan tutup sabat ini boleh menjadi renungan yang baik. Dan nanti setelah doa, kita tidak langsung bubar, tetapi coba kita ngobrol. Karena paling tidak kita bisa memberikan contoh kepada anak cucu kita, bahwa persekutuan seperti ini, kita pun orang tua masih bisa melakukan. Tadi di dalam majelis, bagaimana orang muda sekarang sedang berusaha untuk bisa berkumpul, untuk bisa bekerja untuk sidang. Dan mereka sekarang sedang bingung untuk mencari figur-figur yang bisa memimpin orang-orang muda. Untuk itu tugas kita nanti mendoakan mereka. Jadi biarlah renungan ini boleh menjadi motivasi buat kita, buat opung-opung, buat opa-opa, dan oma-oma. Ya. Dan nanti setelah itu mari kita ngobrol sebentar. Ngobrol untuk berbicara tentang keadaan kita bagaimana. Yang nanti sakit kita doakan. Yang ada masalah sampaikan, kemudian kita berdoa sama-sama. Ya. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita dan mudah-mudahan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita, opung-opung, opa-oma, kakek-kakek, dan nenek-nenek, dan kita tetap sehat. Paling tidak rohani kita akan tetap sehat. Amin. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Opa Rani. Nanti doa tutup Opa Rani ya. Baik, Oke. kita menyanyi dari lagu Sion nomor 255, Selamat Malam. Lagu Sion lama, edisi lama. Apabila malam tibalah dan lalulah waktu kerja, seakan-akan segenap alam mau ucapkan selamat malam. Selamat malam. Harap malaikat menjaga sepanjang malam gelap. Selamat
malam, selamat malam. Dan bila malam tampak gelap, nampak hanya sunyi senyap, menyanyikan doa malam dan ucapkan selamat malam, selamat malam. Para malaikat menjaga sepanjang malam gelap. Selamat malam, selamat malam. Ya Bapa beri perhentian dari segala pergumulan hingga masuk terang tiada lagi. Selamat malam, selamat malam. Harap malaikat menjaga sepanjang malam gelap. Selamat malam, selamat malam. Pak Rani. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam sorga. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan mimpin kami sepanjang kebaktian kami pada malam hari ini. Kebaktian menutup Sabat bersama-sama dengan Opa Oma dari Sidang Ciracas. Biarlah kiranya perkumpulan kami ini, perkumpulan yang kecil ini, boleh membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah kami walaupun yang sudah usia lanjut ini, kami masih punya semangat. Kami ingin nanti waktu mati, kami mati bahagia. Dan selama kami masih hidup ini, biarlah kami masih tetap berguna, khususnya berguna untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Peliharakan kami sepanjang hari. Di dalam minggu-minggu besok ini, Tuhan, berikan kami kesehatan. Berikan kami perlindungan. Berikan kami kekuatan, kesabaran. Sehingga akhirnya kami boleh merasakan berbahagia di dalam penghujung hidup kami ini. Tuhan, banyak perkara, banyak hal-hal yang mungkin kami belum capai di dalam hidup ini. Namun Tuhan, di dalam menunggu Engkau datang kembali yang kedua kali nanti, biarlah Tuhan, waktu yang Kau berikan kepada kami masih akan membawa kami untuk hidup lebih dekat kepadamu. Untuk itu Tuhan, berikan kepada kami kekuatan dan keinginan untuk tetap hidup bersamamu, mendengar firman-Mu, dan kemudian menyaksikan Engkau, kemudian mengajarkan kesaksian ini kepada orang lain, sehingga akhirnya banyak orang bisa mengenal Engkau, mengenal Yesus, dan kemudian mengikut Engkau, dan kami boleh bersama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan menuntun kami, siapapun yang hadir pada malam hari ini. Dan kepada teman-teman kami, Opa Oma yang ada di rumah, yang belum sempat bersama-sama dengan kami, hamba berdoa, biarlah kiranya Tuhan akan menyertai kami, menemani kami, tetap mendukung kami, seperti janji-Mu, Engkau akan menyelamatkan kami, dan kami akan tunggu itu. Terima kasih Tuhan, mengampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi dosa-dosa kami, tidak menghalangi doa-doa kami, sehingga akhirnya apa yang kami inginkan adalah oleh karena jalan-jalan Tuhan, bukan jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat minggu bekerja. Saya serahkan kepada Opa Rani. Saya izin keluar ya, Opa. Oke, terima kasih, Bu Tina. Terima kasih. Baik,
Tolong Ibu Nova di-share ke semua kelihatan mendatar horizontal. Foto dulu Ibu ya. Nova. Buka kamera masing-masing ya, Opa Oma. Ya, Biar jadi difoto. biar kelihatan Dan senyum semua. tercantik ya. Biar kelihatan Sama semua. terganteng. Biar kelihatan semua. Pak Pur, buka kameranya. Opung Roslin, buka kameranya. Om Daniel boleh buka kameranya. Pak Tamu Bolon, Bu Yati. Oh, gitu dong Bu Yati. Oke. Pak Pur, buka kameranya. Saya mau foto sama Om Daniel. Oke, siap-siap ya. Pak Pur kayaknya lagi sibuk nih. Aku foto ya. Senyum tercantik. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2. Tahan senyumnya. 3. Sekali lagi. Bentar ya. Berikan senyum termanis dan terganteng. 1, 2, 3. Oke. Nanti saya share di grup ya. Oke. Lanjut Om. Saya Oke. ini. Jadi di-share ke semuanya ya. Jadi yang apa itu namanya tuh? Saya share di grup WA Om. Aman. Lah maksudnya Nova bisa dibuka untuk semuanya bisa lihat gimana caranya? Oh, pengen lihat. Bentar ya. Coba saya share screen saya ya. Semua ngelihat ya. Aduh, nggak bisa ya. Nggak bisa Om. Nah, ini bisa itu. Barusan bisa. Tapi habis itu hilang Om. Sendiri. Udah kelihatan belum? Emang nggak galeri view-nya? Belum. Ini ada kelihatan tapi kita mau supaya kelihatan semua. Jadi bisa melihat wajah semua. Kalau sekarang kan cuma satu-satu. Bentar ya. Ya. Mbak ya. Saya paling bisa saya pin video nih beberapa nih ya. Ntar. Jadi Ini kan Opa ada Oma 90 bisa orang saling itu. ngelihat beberapa video. Kok nggak mau ya? Bentar ya. Kenapa ya? Bang Nggak Endi bisa ada di ya? situ nggak Bang? Cuma bisa satu. Bang Endi ada di situ Bang. Coba minta tolong Kayaknya supaya nggak kita ada. bisa melihat semuanya. Pakai galeri view. Om, saya pakai Linux Om, bukan pakai laptop, jadi saya agak susah. Oh gitu. Coba share screen sekali lagi ya kalau berhasil ya. Nova, kalau gallery view kan harus pakai laptop kalau semua kelihatan. Kalau HP nggak Kalau bisa. handphone nggak bisa emang. Coba Iya. kelihatan nggak? Nah, Yang ini aku bisa share. nih. Nggak. ini kelihatan. Tapi hilang lagi. Oke. Hilang lagi. Saya kirim foto aja deh. Bu Nova. Ya. Kalau di laptop saya kok bisa kelihatan semua? Karena yang lain ada yang pakai handphone Om, jadi nggak bisa Pak Tampu Bolon. Ya, kita handphone juga, kita HP. Iya. Kalau kalau yang buka kameranya kelihatan. Yang pakai laptop bisa. Ya, pakai laptop bisa. Gitu. Iya. Oke. Gak apa-apa ya, walaupun tidak bisa kelihatan, mudah-mudahan nanti bisa kelihatan semua. Jadi nanti yang berbicara bisa di Zoom bisa kelihatan biar biar kelihatan jelas begitu. Jadi tujuan daripada ini pertemuan ini adalah memang supaya kita Opa Oma bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa menyampaikan apabila ada yang perlu didoakan, ya, maka sampaikan. Kita akan doakan sama-sama. Ada masalah, sampaikan. Terus ada misalnya yang perlu disampaikan untuk perbaikan gereja, sampaikan saja, ya. Karena kita adalah orang yang dianggap sesepuh, ya. Maka biarlah kita bisa memberikan input pemikiran kepada pekerjaan Tuhan di gereja. Itu makanya saya bilang, biarlah nanti kalau kita mati berbahagia. Dan selama masih hidup ini, biarlah kita masih berguna. Ya, berguna untuk apa? Untuk orang lain. Berguna untuk anak cucu kita. Berguna